3 FM menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kata Rasulullah SAW, setiap paginya, setiap sendi dari seseorang dari kalian hendaknya dipenuhi sedekahnya. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan ayol ikhwah. Bab fi tahsini kafanil mayyit. Bab membaguskan kafan untuk mayat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khataba yawman fadzakara rajulan min ashabihi qubid faquffina fi kafanin ghairi ta'il wa qubira laylan fazajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yukbara ar-rajulu bil-layli hatta yusalla alaihi illa an yattarra insanun ila dhalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah suatu hari lalu menyebutkan seorang laki-laki dari sahabatnya yang meninggal dunia dan dikafani dengan kain kafan yang murahan, yang jelek, ya. Ghairu ta'il artinya hakir, yang murahan dan tidak menutup semuanya. Dan ia dikuburkan di waktu malam. Maka Nabi SAW melarang menguburkan seseorang di waktu malam
sampai disolatkan, kecuali kalau dia darurat, ya. Illa an yattarra insanun ila dzalik. Kecuali kalau ada insan yang darurat, artinya harus segera dikuburkan di waktu malam. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafana." Apabila salah seorang dari kalian mengkafankan saudaranya, maka hendaklah ia memperbagus kain kafannya tersebut. Hadis ini, akhi, ya, kita ambil faidah. Faidah yang pertama yaitu dilarang menguburkan mayat di waktu malam. Namun ilatnya apa, Pak? Kenapa Nabi SAW melarang? Yang seperti apa yang dilarang itu? Ya, kata para ulama, bahwa yang dilarang itu kalau ternyata dikuburkan di waktu malam itu mengakibatkan ia tidak diselenggarakan, ya, hak daripada jenazah seperti disolatkan dan yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis itu melarang untuk menguburkan mayat di waktu malam sampai disolatkan. Kata-kata hatta yusalla alaih, sampai disolatkan. Ini memberikan kepada kita ilat larangannya, Pak. Karena penting, Pak, untuk kita mengetahui sebuah larangan itu, kita penting untuk memahami alasan pelarangannya apa gitu. Karena itulah ilatnya. Ternyata di situ dalam riwayat ini Nabi melarang untuk menguburkan mayat di waktu malam sampai disolatkan. Oleh karena itulah, ya, kalau misalnya dikuburkan di waktu malam, tetap dilaksanakan hak-hak si mayat seperti dimandikan, dikafankan, dan yang lainnya, maka boleh, nggak masalah. Kenapa? Ya, karena dalam riwayat yang lain diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah menguburkan mayat di waktu malam. Ibnu Mas'ud ketika meninggal dunia dikuburkan oleh beberapa sahabat Rasulullah di waktu malam. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pun juga dikuburkan oleh para sahabat di waktu malam. Sehingga itu semua menunjukkan dari riwayat tersebut bahwa menguburkan mayat di waktu malam boleh. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Yaitu, ya, diselenggarakan si mayat tersebut berupa memandikannya dan yang lainnya. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang hukum menguburkan mayat di waktu malam, beliau menjawab, "Na'am, idza tamakkana ahlu minas sholati alaih min takfilihi wa taksirihi was sholati alaih fala ba's." Apabila, ya, keluarganya mungkin untuk melaksanakan, ya, menyelenggarakan hak-hak mayat berupa mengkafaninya, memandikannya, menyolatkannya, maka seperti ini boleh. Waqad dafana Nabi SAW ba'dal amwat lailan. Karena Nabi SAW menguburkan sebagian mayat para sahabatnya di waktu malam. Ya, wa dufina huwa lailan alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasulullah SAW pun dikuburkan oleh para sahabatnya di waktu malam tanpa ada pengingkaran. Dan itu menunjukkan adanya ijma akan bolehnya. Wa hakadha Siddiq, wa hakadha Umar, wa hakadha Utsman. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq pun dikuburkan di waktu malam. Umar pun demikian, Utsman pun demikian. Ya. Al-maksud anna dafna fil laili la ba'sa bihi idza tawaffaratil umurul masyru'ah. Jadi kata beliau, boleh menguburkan mayat di waktu malam apabila terpenuhi tadi syarat-syaratnya. Ya. Wa amma ma ja'a min nahyi anid dafni lailan, adapun hadis yang sedang kita bahas ini, Nabi SAW melarang menguburkan mayat di waktu malam. Fahadha mahmulun inda ahli ilm
ala ma idza kana ad-dafnu fil lail yufti ila adami ada'il wajib fi haqqil mayyit. Itu maksudnya adalah apabila kalau dikuburkan di waktu malam itu menyebabkan apa? Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban hak si mayat. Ya. Artinya tidak, sehingga akhirnya nggak dimandikan, ya, nggak disolatkan, maka yang sepertinya tidak boleh. Nah, demikian ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini akhirnya kita ambil faedah yang kedua, yaitu al-amru bi tahsinil kafan, perintah untuk membaguskan kain kafan. Karena dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada seorang sahabat yang meninggal lalu dikafani dengan kain kafan yang murahan. Maka Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengkafani mayat, maka baguskan kain kafan. Ya. Jangan beli yang murahan, Pak. Yang bagus, tapi juga jangan terlalu mahal. Biasa saja. Bab al-isra' bil janazah. Bab segera mengurus jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khair la'allahu qala tuqaddimunaha alayhi wa in taku ghairu dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, segeralah ya mengurus jenazah. Jika jenazah itu baik, maka itu kebaikan yang kamu berikan kepadanya. Dan jika jenazah itu buruk, maka itu adalah keburukan yang kamu letakkan dari pundak-pundak kalian. Iya. Di sini Nabi SAW ya mengatakan asri'u bil janazah. Segeralah. Apa yang dimaksud dengan hadis ini, Pak? Segeralah dengan jenazah. Terjadi ya perbedaan pendapat para ulama dalam memahaminya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan asri'u, segeralah, ya bil masyi inda hamliha ilal qabr, yaitu segeralah dalam berjalan membawa mayat menuju kuburan. Ini pendapat Imam Nawawi dan yang dibela oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ya. Kenapa? Apa alasannya pendapat ini? Kata mereka, kata Imam Nawawi, berdasarkan hadis tadi. Ya, fa in kanat, kalau ternyata jenazah itu buruk, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu keburukan yang kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Kata-kata dari pundak kalian itu kan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan percepat di sini yaitu percepat berjalan menuju apa? Kuburan. Iya. Sementara ulama lain yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-asri'u ay fi tajhiziha min taksilin wa salatin wa dafnin. Artinya segerakan penyelenggaraan mayat, pengurusannya berupa memandikannya, demikian pula mengkafaninya, demikian pula apa? Menguburkannya. Jangan ditunda-tunda. Ya. Ini pendapat Al-Qadhi Iyad dan dibela oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ya. Dan Ibnu Hajar merojihkan pendapat yang kedua ini karena berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya hadis Ibnu Umar
Kata Ibnu Hajar, wa yu'ayyiduhu hadits Ibnu Umar sami'tu Rasulullah SAW yaqul, idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih. Dan yang menguatkan pendapat yang kedua ini yaitu hadits Ibnu Umar. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian meninggal, maka jangan ditahan, segeralah urus sampai ke kuburannya. Ya. Akhrajahu Tabrani bi isnadin hasan, dikeluarkan Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Wali Abi Daud min hadits Husain bin Wahuh marfu'an, la yanbaghi li jifati muslimin an tabqa baina dhahrani ahlihi. Dan Abu Daud meriwayatkan dari hadis Husain secara marfu', ya, tidak layak mayat seorang muslim berada di tengah-tengah keluarganya. Al-hadis. Maksudnya tidak boleh dilama-lamakan, Pak. Sehingga atas dasar itu, kata Ibnu Hajar, pendapat yang kedua itu yang paling kuat. Yaitu kalau bisa segera, ya, segera apa? Diurus, jangan terkadang kan kalau di masyarakat kita kan nunggu dulu gitu, Pak, sampai sehari 2 hari. Lalu bagaimana dengan jenazah Rasulullah SAW yang baru diurus setelah 3 hari, Pak? Ya, para sahabat mengurus jenazah Rasulullah itu karena ada perkara yang lebih besar dari itu, Pak, yang kalau dibiarkan itu akan menyebabkan perpecahan besar. Saat itu Abu Bakar, Umar, Uthman mau mengurus jenazah Rasulullah SAW. Terdengarlah berita bahwa kaum Ansor sedang kumpul untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah. Melihat itu Abu Bakar khawatir ini bakalan pecah ini. Akhirnya ditunda, pergilah ke kaum Ansor, ya. Kemudian terjadilah di situ perdebatan tentang masalah siapa yang berhak untuk menjadi apa? Khalifah. Yang akhirnya berakhir di baiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Setelah Abu Bakar dibaiat, baru kemudian diurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kalau memang ternyata ada sesuatu yang dikhawatirkan ada mudarat yang lebih besar, nggak apa-apa. Atau ada maslahat yang lebih besar, nggak apa-apa. Namun pada asalnya disegerakan. Ya, pada asalnya apa? Disegerakan pengurusan jenazah itu. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhul Islam, bahwa menyegerakan pengurusan jenazah itu kebaikan yang kita berikan kepada jenazah yang saleh. Ya. Dan keburukan yang kita letakkan dari beban kita. Karena akhul Islam, ya, kalau jenazah itu soleh, maka jenazah itu ingin segera disegerakan, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Karena ia melihat janji Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan di dalam kubur. Ya, karena orang beriman itu, Pak, ketika hendak meninggal dunia sudah diberikan kabar gembira oleh Allah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, akan turun kepadanya para malaikat. Yang disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Malik, ya, para malaikat yang wajahnya putih bersih, membawa kain kapan dari surga dan wewangian dari surga. Apa kata para malaikat itu kepada si muslim yang mau meninggal ini? Allah tahzanu,
jangan kamu bersedih hati. Alla takhaf, jangan takut, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan buat kamu. Ya. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, seorang muslim ketika hendak meninggal dunia, busyira biridwanillah. Dia diberikan kabar gembira dengan ridho Allah kepadanya. Fa ahabba liqa Allah, maka dia suka untuk bertemu dengan Allah. Fa ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Iya. Beda dengan jenazah orang kafir, Pak. Orang kafir sebelum meninggalnya saja sudah diberikan kabar gembira dengan api neraka, naudzubillah min dzalik. Sehingga dia pun tidak ingin. Ya. Sampai disebutkan dalam riwayat yang sahih, jenazah itu ketika digendong dibawa menuju kuburan, ya. Apa kata jenazah itu? Wailah, celaka. Mau dibawa kemana dia? Kalaulah didengar ya oleh orang-orang pasti pingsan mereka. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita masuk bab berikutnya, bab nahyin nisa anittiba'il janazah. Bab larangan wanita mengikuti jenazah. An Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat kunna nunha anittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Dari Ummu Athiyyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Ya, kami dilarang untuk mengikuti apa? Jenazah. Falam yu'zam alaina, tapi tidak dikuatkan larangannya tersebut terhadap kami. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini, akhi, menunjukkan ya larangan wanita untuk mengikuti jenazah. Larangan wanita untuk mengikuti apa? Jenazah. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, Pak. Apakah larangan ini mempunyai makna makruh atau haram? Ya. Sebagian ulama berpendapat makruh hukumnya. Dari mazhab Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah. Dalilnya perkataan Ummu Athiyyah tadi. Kami dilarang ngikutin jenazah, tapi tidak dikuatkan larangan tersebut. Falam yu'zam alaina. Kata-kata tidak dikuatkan menunjukkan apa, Pak? Kata mereka menunjukkan hukumnya tidak sampai kepada apa? Haram. Tapi itu makruh litanzih, hukumnya makruh saja. Ya. Sedangkan mazhab Hanafiyah pendapatnya apa, Pak? Haram, nggak boleh. Dan itu pendapat Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin merujihkan nggak boleh sama sekali wanita untuk ikut apa? Jenazah sampai ke kuburan. Ya. Alasannya apa? Dalilnya sama, hadis Ummu Athiyyah juga. Kami dilarang. Kata-kata dilarang itu menunjukkan kepada apa? Haram. Adapun perkataan Ummu Athiyyah dan larangannya tidak dikuatkan, itu pemahaman beliau. Ya. Dan juga dikarenakan wanita itu lemah, kata mereka. Yang dikhawatirkan kalau ngikut jenazah, akhirnya apa yang terjadi? Dikhawatirkan ya meratap. Iya. Dikhawatirkan fitnah juga. Apalagi terjadi misalnya campur baur laki-laki dengan apa? Wanita dan yang lainnya.
Sehingga ya Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin lebih merajihkan tidak boleh sama sekali, haram. Ya, sedangkan jumhur berpendapat hukumnya makruh saja berdasarkan pemahaman sahabiat ini, di mana sahabiat Ummu Atiyah mengatakan kami dilarang mengikuti jenazah tapi tidak dikuatkan larangannya. Artinya tidak dikuatkan artinya tidak sampai kepada apa? Haram. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bab al-qiyam lil janazah. Bab berdiri untuk jenazah. Kita baca dua bab sekaligus ya, karena saling berhubungan. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala marrat janazatun faqama laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qumna ma'ah faqulna ya Rasulullah innaha yahudiyyah faqala innal mauta faza' fa idza ra'aytumul janazah faqumu laha. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata, lewat jenazah. Lalu Rasulullah SAW berdiri. Ya, Rasulullah SAW apa? Berdiri ketika lewat jenazah itu. Kami pun berdiri bersama Rasulullah. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, itu jenazah wanita Yahudi. Kata Rasulullah, sesungguhnya kematian itu faza, sesuatu yang menakutkan. Apabila kalian melihat jenazah, berdirilah. Ya, padahal yang lewat itu jenazah apa? Yahudi, Pak. Tapi tetap Nabi SAW menyuruh untuk apa? Berdiri. Bab selanjutnya, bab naskhil qiyam lil janazah. Bab dimansukhnya, dihapusnya berdiri untuk janazah. An Ali radhiyallahu anhu qala ra'ayna Rasulullah SAW qama faqumna wa qa'ada faqa'adna. Kami melihat Rasulullah SAW berdiri, kami pun berdiri, dan beliau pun duduk, kami pun duduk. Yakni fil janazah. Sehingga dua hadis ini, Pak, menyebabkan perselisihan para ulama. Apakah perintah berdiri untuk menghormati jenazah itu sudah dimansuh, ya, atau belum? Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk berdiri, ya, untuk jenazah itu, ya akhwal Islam, saudaraku seiman, sudah dimansuh. Sudah apa? Dihapus. Ya. Sementara sebagian ulama lagi berpendapat apa? Yang dihapus bukan hukumnya, yang dihapus bukan berdirinya, tapi yang dihapus itu hukumnya dari wajib kepada sunnah. Ya. Nah, ini ikhtilaf para ulama tentang, ya, apakah dua hadis ini menunjukkan bahwa hadis yang terakhir itu bahwa berdiri untuk mayat itu sudah dihapus apa belum? Yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ar-rajih annal insan idza marrat bil janazah qama laha. Lianna Nabi SAW amara bidzalik wa fa'alahu aidan thumma tarakah. Wal jam'u baina fi'lihi wa tarkihi anna tarkahu liyubayyina anna al-qiyam laysa biwajib. Yang rajih, pendapat yang paling kuat kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang insan apabila lewat jenazah hendaklah ia berdiri. Kenapa? Kata beliau, karena Nabi SAW memerintahkan itu. Dan Nabi pun melakukannya. Kemudian Nabi meninggalkannya. Dan mengkompromikan dua riwayat ini, yaitu bahwa perintah untuk
untuk berdiri itu dibawa kepada makna tidak wajib, tapi berubah menjadi sunnah. Ya. Demikian pula pendapat Syekh bin Baz dalam hal ini juga sama. Beliau berkata, "Zahirul hadis al-umum." Lahiriah hadis untuk berdiri sifatnya umum. Fahuwa idzan mustahab. Maka dari itu hukumnya sunnah. Wa man tarakahu fala haraj. Siapa yang meninggalkannya tidak apa-apa. Li'annal qiyam laha sunnah wa laysa biwajib. Karena berdiri menghormati mayat yang lewat itu sunnah, bukan wajib. Li'anna Rasulullah SAW qama taratan wa qa'ada ukhra. Karena Nabi SAW terkadang berdiri, terkadang duduk. Fadalla dzalika ala adamil wujub. Maka itu menunjukkan hukumnya tidak wajib. Ya. Itu yang dirojikan oleh Syekh bin Baz. Demikian pula Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah yang merojikan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya itu sunnah saja. Artinya tidak dimansuh, Pak. Tidak dihapus sama sekali. Tapi yang dihapus itu dari hukum wajib ke hukum sunnah. Ya. Wallahu a'lam. Bab aina yaqumul imam minal mayyit lis-salati alaihi. Afwan, mau ke toilet dulu. Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم Mutiara Salaf. Majelis Perundungan Dosa. Masruq bin Al-Ajdah rahimahullah berkata, sungguh selayaknya bagi seorang hamba memiliki majelis, tempat dan waktu khusus untuk menyendiri, seraya merenungi dosa-dosanya dan bersegera memohon ampunan dari dosa-dosa tersebut. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم Mutiara Salaf. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku
lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن. Baik, kita lanjutkan ayol ikhwah. Bab aina yakumul imam minal mayyit lis-salati alaih. Bab di mana imam berdiri ya untuk mensolatkan mayat. An Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala shallaitu khalfat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shalla ala ummi Ka'ab matat wa hiya nufasa. Faqama Rasulullah SAW lis-salati 'alaiha wasataha. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, aku sholat di belakang Nabi SAW dan beliau menyolatkan Ummu Ka'ab yang meninggal dunia karena nifas, melahirkan. Maka Rasulullah SAW pun berdiri untuk menyolatkannya di tengahnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa untuk wanita yang sunnah itu imam berdiri di tengah, ya artinya di tengah badannya, maksudnya kan badannya di tengahnya. Adapun untuk laki-laki yang sunnah imam berdiri di arah kepalanya. Demikian dalam riwayat yang lain yang sahih, ya. Jadi dibedakan, tapi ini hukumnya sunnah saja, Pak. Jadi untuk wanita di mana? Di tengahnya, kalau untuk laki-laki di mana? Di arah kepalanya. Ya. Dan tidak ada riwayat bahwa harus ke kanan, ke kiri, enggak. Ya, yang jelas hanya di tengahnya untuk wanita, demikian pula untuk laki-laki itu di kepalanya. Allahu a'lam. Bab fit takbir alal janazah. Bab bertakbir dalam salat jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW na'a linnas an-najashi fil yawmi alladhi mata fihi fa kharaja bihim ila al-musalla wa kabbara 4 takbirat. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW na'alin nas, memberitahu kepada manusia kematian Najasyi. Siapa Najasyi itu, Pak? Rajanya Habasyah. Ya. Di hari di mana Najasyi meninggal dunia. Maka kemudian beliau pun keluarlah bersama para sahabat menuju musola. Musola tempat sholat. Ya. Di mana di zaman Rasulullah SAW itu di samping kanan masjid itu ada tempat khusus untuk mensolatkan apa? Jenazah. Ya, di zaman Rasulullah SAW itu jarang, Pak, jenazah disolatkan di dalam masjid. Biasanya disolatkan itu di musola, tempat khusus menyolatkan jenazah di samping masjid. Sunnahnya memang begitu. Kalau kita malah kebalikan, selalu di dalam masjid. Sunnahnya di luar. Ana udah bilang ke ini bikin aja itu ya, apa sih yang di luar tuh, kan ada mezanin tuh, ruangan terbuka. Nah, bikinlah di situ khusus untuk menyolatkan apa? Jenazah. Biar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Lalu beliau pun, kita lanjutkan, beliau pun bertakbir 4 kali takbir. 4 kali apa? Takbir. Hadis ini kita ambil faedah akal Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan bolehnya memberitahu orang tentang kematian seseorang. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun permasalahannya Pak, ada hadis yang melarang an-na'i. Na'i itu artinya mengumumkan kematian. Sementara dalam hadis ini Rasulullah SAW mengumumkan kematian siapa? Najasyi. Lalu bagaimana mengkompromikan dua hadis tersebut? Para ulama menyebutkan bahwa larangan na'i itu adalah kalau cara memberitahukannya seperti kaum jahiliyah. Di mana kaum jahiliyah ketika mereka kematian, mereka naik ke tempat tinggi, kemudian mereka langsung teriak-teriak dengan suara yang keras. Ya. Maka dari itulah akal Islam, jumhur ulama berpendapat bahwa na'i itu artinya memberitahu apa? Kematian. Idza tadammana raf'an lis-saut, kalau itu dengan suara yang keras, maka itu terlarang. Maka itu apa? Terlarang. Walaupun sebagian ulama seperti Abu Hanifah mengatakan boleh kalau tujuannya untuk memperbanyak jumlah orang yang sholat. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Namun akal Islam, jumhur berpendapat tidak boleh. Kenapa? Ya. Karena itu perbuatan jahiliyah. Perbuatan masyarakat apa? Jahiliyah. Sementara kita tidak boleh tasyabuh dengan kaum jahiliyah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam yang berkata, wal masyhur fil Arab annahum kanu idza mata fihim syarif aw qutila ba'athu raqiban ila al-qabail yan'ahu ilaihim yaqulun ya na'a fulan aw ya na'a al-arab. Ya, yang masyhur di bangsa Arab itu, apabila salah seorang mereka yang mulia punya kedudukan meninggal dunia, mereka mengirimkan seseorang naik kuda, lalu kemudian berkeliling ke kabilah-kabilah sambil berteriak, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, yang jadi masalah, boleh enggak mengumumkan kematian di masjid, di menara-menara? Ya. Itu yang jadi masalah akal Islam, saudaraku seiman. Kalau Syekh Albani pendapatnya tidak boleh. Dan itu pendapat jumhur. Beliau berkata, ya, kata Syekh Albani, al-i'lan an mautihi ala ru'usil manair wa nahwiha, ya, mengumumkan kematian di menara-menara itu tidak boleh. Li'annahu minan na'i, karena itu termasuk na'i yang diharamkan. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Jadi yang lebih baik sih tidak di menara, di masjid-masjid diumumkan, Pak. Karena zaman Rasulullah tidak pernah kita mendengar Bilal misalnya suruh naik ke menara, karena kan Bilal biasanya kan adzannya di mana, Pak? Di atas rumah dekat masjid yang paling tinggi, Pak. Karena ada sebuah rumah milik seorang wanita, itu rumahnya paling tinggi di kota Madinah. Nah, itu biasanya Bilal tuh kalau adzan naik
ke atap rumah tersebut. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah SAW ketika Najasyi meninggal menyuruh Bilal, hai Bilal, naik ke menara, ayo umumkan Najasyi meninggal gitu. Ya cukup. Rasulullah hanya sebatas memberitahu kepada para sahabatnya saja ya bahwa Najasyi meninggal dunia. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, akhi. Disyariatkannya sholat gaib. Disyariatkannya sholat apa? Gaib. Apa sholat gaib itu, Pak? Apa sholat gaib itu? Menyolatkan mayat yang gaib, jauh, yang meninggal. Ya. Terjadi ikhtilaf para ulama, menyolatkan sholat gaib itu apakah boleh secara mutlak atau bagaimana? Sebagian ulama mengatakan boleh secara mutlak. Sebagian ulama mengatakan boleh untuk orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang mulia, karena Najasyi. Karena di zaman Rasulullah SAW banyak yang meninggal di luar kota. Tapi Rasulullah SAW hanya menyolatkan siapa? Najasyi saja. Karena apa? Dia seorang raja. Ya. Sebagian ulama lagi, dan ini yang dirujukan Ibnu Taimiyah, boleh kalau di tempatnya belum boleh kalau di tempatnya belum disolatkan, tidak ada yang menyolatkan jenazahnya. Dan kepada pendapat ini saya condong, karena Najasyi di tempatnya belum ada yang menyolatkan dan tidak ada yang menyolatkan. Adapun kalau di tempatnya sudah ada yang menyolatkan, itu sudah cukup. Ya, wallahu a'lam. Dan hadis ini Pak masih ada beberapa faedah yang lain. Insyaallah pertemuan yang akan datang masih hadis ini ya. Mohon diingatkan. Takut lupa saya. Silakan azan. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.